Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan semua dalam video ini. Dalam video ini kita akan melakukan pembahasan soal Olimpiade Sains Nasional tingkat SMP untuk tingkat kabupaten kota tahun 2018 tahun 2008 maksud saya untuk bidang studi fisika. Jadi kita akan coba menyelesaikan membahas satu paket soal ini dan nanti akan kita buat jadi berseri menjadi beberapa video. Baik rekan-rekan semua, eh, kita akan mulai saja. Ini adalah soal USN tingkat SMP bidang studi fisika tahun 2008 untuk USN penyisian kabupaten kota. Jadi dulu USN ini terbagi menjadi bidang studi fisika dan biologi untuk tingkat SMP, tapi sejak tahun kalau tidak salah 2015 atau 16 bidang studi ini digabungkan menjadi bidang studi IPA. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan lihat untuk soal yang pertama. Dalam soal yang pertama ini, kita lihat soal yang pertama. Jika cepat rambat gelombang longitudinal dalam zat padat adalah V sama dengan akar Y per rho, dengan Y adalah modulus Young dan rho adalah massa jenis zat padat, maka modulus Young dapat dinyatakan dengan satuan. Baik, kita akan coba menyelesaikan soal yang pertama. Oh iya rekan-rekan semua, tidak menutup kemungkinan juga dalam saya melakukan pembahasan ini terjadi kekeliruan atau miskonsepsi. Jadi kalau rekan-rekan merasa ada kesalahan atau miskonsepsi, bisa rekan-rekan memberikan masukan di kolom komentar sebagai bahan koreksi ke depan dalam saya melakukan pembahasan. Kita langsung saja. Yang pertama, kita ketahui bahwa persamaannya adalah ini, Y sama dengan akar V sama dengan akar Y per rho, dengan Y adalah modulus Young, rho massa jenis, dan V adalah cepat rambat. Sehingga kita tahu bahwa cepat rambat itu punya satuan meter per sekon. Sedangkan massa jenis itu punya satuan kilogram per meter kubik. Saya perkecil dulu ini. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah modulus Young. Dia punya satuan apa? Oke, kita masukkan saja satuan-satuan ini ke persamaannya. Oke. Yang pertama persamaannya adalah V sama dengan akar Y per rho. Kita masukkan V-nya adalah meter per sekon sama dengan akar Y yang dicari, dan rho-nya adalah kilogram per meter kubik. Oke, posisi kilogram per meter kubik ini kita ubah posisinya. Y per kilogram per meter kubik itu sama dengan dapat dituliskan begini, meter per sekon akar Y kali meter kubik per kilogram. Nah, sehingga meter per sekon sama dengan akar Y meter kubik per kilogram. Sekarang kita akan menghilangkan tanda akar ini dengan cara yaitu kita kuadratkan kedua belah sisinya. Seperti ini, kita kuadratkan sehingga bentuknya menjadi meter kuadrat per sekon kuadrat sama dengan Y meter kubik, ya, karena dikuadratkan akarnya otomatis hilang, per kilogram. Sekarang kita akan ubah di sisi sebelah kanan, hanya tinggal Y, meter dan kilogram kita pindah ke sisi sebelah kiri. Nah, karena ini adalah perpindahan yang melewati sama dengan, maka kilogram yang berada di posisi bawah atau penyebut nanti akan berada di atas, sedangkan meter kubik yang ada di posisi pembilang begitu kita
balik ke sini menjadi berada di bawah. Kita lanjutkan, oke, pakai warna biru aja enggak apa-apa. Meter kuadrat kali kilogram per sekon kuadrat kali meter kubik dengan Y. Kita tuliskan begini saja, sama dengan Y sama dengan meter kuadrat kali kilogram per sekon kuadrat kali meter kubik. Antara meter kuadrat dan meter kubik ini dapat kita lakukan pembagian sehingga yang bawah menjadi meter saja. Nah, sekarang kita lihat opsinya di sini semua menghendaki dalam Newton. Seperti yang kita ketahui bahwa Newton itu merupakan satuan gaya dan gaya mempunyai persamaan massa kali percepatan, M kali A. Sehingga Newton itu setara dengan meter itu kilogram, percepatan itu meter per sekon kuadrat. Sehingga Newton itu setara dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, kita lihat di persamaan ini sekarang persamaannya menjadi Y sama dengan kilogram per sekon kuadrat meter. Nah, kita menginginkan bentuk meternya ini ada di atas. Maaf, ini. Nah, meternya ada di atas. Nah, untuk membuat meter ini juga ada di atas, maka sekarang kita kalikan ini dengan meter per meter. Sehingga persamaannya sekarang menjadi Y sama dengan kilogram kali meter per sekon kuadrat meter kali meter kuadrat. Nah, sekarang kita sudah dapatkan persamaan ini, kilogram meter per sekon kuadrat. Sekarang dapat kita lanjutkan, Y kita ganti ini dengan Newton, sama dengan Newton per meter kuadrat. Sekarang kita pindahkan meter kuadrat ke atas sehingga bentuknya menjadi Y sama dengan Newton kali meter pangkat min 2. Nah, sehingga untuk nomor 1 jawabannya adalah C. Newton kali meter pangkat min 2. Sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Soal tentang jangka sorong. Sebuah benda diukur dengan jangka sorong tampak posisi skala utama, saya ganti warnanya, skala utama tampak seperti pada gambar. Jika ketidakpastian mutlak untuk satu kali pengukuran di atas adalah setengah dari nilai skala terkecil. Nah, ini kata kuncinya adalah setengah dari nilai skala terkecil. Maka hasil ukur tersebut dalam satuan internasional adalah, oke, kita lihat. Yang pertama, jangka sorong itu nanti satuannya, defaultnya, hasil langsungnya itu dalam sentimeter. Nah, sekarang kita lihat untuk penentuan ini dari skala utama dan skala nonius. Kita lihat dulu yang pertama adalah ini posisi 0 pada skala nonius. Posisi 0 ada di sini, sehingga kita mendapatkan nilai skala utamanya adalah yang sebelah sininya adalah 3,4 cm. 3,4 cm. Sekarang kita lihat, kita cari skala nonius yang posisinya lurus dengan skala utama. Kita lihat, kita dapatkan di sini adalah yang ini. Harusnya yang ini ya, yang 6 ini, 5, 6 ini lurus. Cuma karena di option ini semuanya adalah 7, maka yang dianggap lurus ini adalah 7. Oke, kita anggap yang lurus ini adalah 7. Oke, kita anggap ini yang lurus. Sehingga langsung dapat kita tuliskan di sini 7-nya. 7. 3,47 cm. Jadi itu pembacaan cepatnya seperti itu ya. 3,4 cari yang lurus, 7 langsung tulis di belakang 3,47 cm. Sekarang plus minusnya, ketidakpastiannya adalah setengah dari nilai skala terkecil. Berapa sih nilai skala terkecilnya ini? Kita lihat bahwa pada jangka sorong ini, nah, nilai skala nonius 1 nonius itu sebanding dengan berapa?
satu skala nonius ini sebanding dengan 0,1 cm. Jadi skala terkecil di satu seluruh skala nonius ini sebanding dengan 0,1. Jadi 0,1 cm per 10 sama dengan 0,01. Mana ini kursornya? 0,01 cm. Nah, karena di situ adalah setengah dari skala nilai terkecil, maka nilai ketidakpastiannya adalah setengah kali 0,01, yaitu 0,005 cm. Sehingga hasil pembacaannya ini menjadi 3,47 cm plus minus 0,005 cm. Atau dapat dituliskan 3,47 plus minus 0,005 cm. Nah, karena yang diminta adalah dalam satuan internasional atau meter, maka kita ubah cm menjadi meter. Nah, cm diubah menjadi meter ini dia di tangga satuan naik 3 tangga. Naik 3 tangga berarti dibagi 1000. Maaf, bukan 3 tangga, 2 tangga dibagi 100. Atau kalau saya tuliskan di sini, oke, saya perlebar dulu. Nah, kalau dalam tangga satuan seperti ini, nah, ini meter, desimeter, ini sentimeter, dia naik 2 tangga berarti dibagi 100 atau dikalikan 10 pangkat min 2, atau dibagi 100 atau dikalikan 10 pangkat min 2. Kalau dia turun, misalnya ini 2 tangga berarti dikali 100 atau dikali 10 pangkat 2, pangkatnya positif. Kalau turun, kalau naik pangkatnya negatif. Naik berapa? 2 tangga. Sehingga bisa kita tuliskan di sini 3,47 plus minus 0,005 kali 10 pangkat min 2 meter. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah 3 kali 3,47, sebentar, kursornya ini, oke, 3,47 kali 10 pangkat min 2. 3,47 plus minus 0,005 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah yang D. Kita lanjutkan. Ini soal yang ketiga, soal tentang volume, yaitu sebuah kubus dimasukkan gelas ukur dan tampak seperti di samping. Nah, volume awalnya 70, setelah diberi kubus menjadi 120 ml, sehingga volume kubusnya adalah 120 min 70, yaitu 50 ml. Sekarang yang diminta adalah satuannya dalam meter kubik. Nah, kita masih ingat bahwa mililiter itu setara dengan sentimeter kubik. Kalau liter setara dengan desimeter kubik. Sehingga volumenya ini 50 ml sama dengan 50 cm kubik. Nah, sama tadi dengan tangga satuan, dari sentimeter kubik menuju meter kubik, dia naik 2 tangga. Ini meter kubik, maaf, meter kubik, desimeter kubik, dan sentimeter kubik. Dia naik 2 tangga karena kubik berarti dibagi 1000, sehingga 2 tangga dibagi 1 juta atau kali 10 pangkat min 6. Sehingga ini menjadi 50 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. 50 sendiri itu sama dengan 5 kali 10. 10 saja itu sama dengan 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Sehingga 5 atau 5,0
10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 6, bilangannya sama 10 berpangkat, maka tinggal dijumlahkan pangkatnya. Kali 10 pangkat 1 plus min 6. Sehingga menjadi 5,0 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Kita lihat, maka jawabannya untuk nomor 3 adalah 5 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Jawabannya adalah yang A. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Oke, kita lihat di sini bahwa kelompok besaran fisika yang terdiri dari skalar dan vektor. Jadi kita cari mana yang ada skalar dan vektornya. Baik, seperti yang kita ketahui, skalar itu adalah besaran fisika yang hanya punya nilai saja, sedangkan vektor merupakan besaran yang punya nilai plus punya arah. Oke, punya arah. Sekarang kita identifikasi satu persatu mana yang termasuk besaran vektor dan mana yang masuk besaran skalar. Nah, seperti yang kita ketahui, sesuatu dikatakan besaran itu jika dia memiliki nilai dan satuan. Contohnya misalnya suhu 30 derajat Celcius. Dia punya nilai 30 dan dia punya satuan derajat Celcius. Kalau hanya satuan saja tidak bisa dikatakan besaran. Nah, kemudian kalau hanya punya nilai saja juga tidak bisa dikatakan besaran. Jadi besaran itu harus punya nilai dan punya satuan. Oke, kita cek satu persatu. Kita mulai dari yang ini. A. Kecepatan. Kecepatan ini masuk besaran vektor. Nah, yang skalar istilahnya adalah kelajuan. Jadi sering agak rancu di kehidupan sehari-hari. Kalau dalam ilmu fisik sudah jelas ada kecepatan kelajuan, kecepatan vektor, kelajuan skalar. Momentum adalah vektor. Kemudian posisi. Nah, ini menurut hemat saya posisi ini tidak masuk ke dalam besaran. Kenapa? Karena posisi ini dia hanya memberikan letak terhadap yang lain. Misalnya begini. Ini A, ini B. Nah, A itu di mana? A itu di sebelah kirinya B. Posisi A di mana? Posisi A adalah di sebelah kiri B. Nah, maksudnya di sini misalnya A dan B jaraknya 2 meter. A itu di mana? A itu posisinya 2 meter di sebelah kiri B. B itu di mana? 2 meter di sebelah kanannya A. Jadi walaupun tampaknya ada nilai 2 meter dan arah, tapi arah ini menurut saya tidak bisa dikatakan masuk vektor. Beda dengan kecepatan. Misalnya kecepatan 10 meter per sekon ke kanan. Maka si kecepatan ini dia sedang bergerak ke kanan. Momentum juga sama. Nah, maka di sini menurut hemat saya posisi ini tidak bisa dikatakan sebagai eh, besaran karena posisi ini biasanya digunakan di sistem koordinat kartesian misalnya x dan y. Tidak ada satuan di situ. Misalnya posisinya 3,5, x-nya 3, y-nya 5. Jadi tidak ada satuan. Jadi sama seperti ini. A di mana? A di sebelah kirinya B, tapi A-nya sendiri tidak sedang bergerak. Nah, yang masuk dalam besaran kalau dalam ranah jarak, maksudnya yang bersatuan meter itu ada jarak dan ada perpindahan. Kalau jarak itu menyatakan panjang lintasan. Kalau perpindahan lintasan terpendek dan ada arahnya. Jarak itu skalar, perpindahan itu vektor. Oke, sekarang kita lanjutkan.
Jadi untuk soal nomor 4 mungkin rekan-rekan semua mempunyai pendapat berbeda tentang posisi apakah dia itu besaran atau tidak, vektor atau skalar. Silahkan memberikan komentar di video ini. Nanti kita akan gunakan sebagai bahan diskusi atau analisis. Kita cari karena selama ini di pembelajaran baik tingkat menengah pertama maupun tingkat atas itu posisi jarang dimasukkan di kelompok besar. Jadi posisi itu biasanya digunakan di eh, koordinat kartesian. Selanjutnya kita ke option yang B, gaya. Gaya ini jelas dia besaran vektor. Oke, posisi kita tadi anggap dia bukan besaran. Kemudian massa adalah tentu saja besaran skalar, tidak ada arahnya. Energi dia masuk besaran energi ini masuk besaran skalar. Usaha juga bisa masuk besaran skalar dan kalor jenis juga masuk besaran skalar. Kemudian D, temperatur itu skalar, tekanan itu vektor, dan daya itu skalar. Jadi untuk nomor 4 jawaban kita adalah yang D. D terlepas dari posisi tadi teman-teman bisa memberikan komentar di kolom komentar di video ini untuk kita analisis bersama-sama. Kemudian soal terakhir untuk video ini nomor 5, massa jenis massa 2 liter minyak goreng yang massa jenisnya 0,8 adalah kita mencari massa. Kita ketahui di sini bahwa volume minyak gorengnya ada 2 liter. Kita ingat tadi 2 liter itu sama dengan 2 desimeter kubik. Kemudian massa jenisnya adalah 0,8 gram per centimeter kubik. Nah, karena di sini ada dua satuan volume, centimeter dan desimeter kubik, maka akan kita ubah saja menjadi centimeter kubik supaya nanti kita bisa mendapatkan nilai masanya yaitu dalam gram. Jadi kita ubah ke centimeter, nanti masanya akan menjadi gram. Maka 2 desimeter kubik ini kalau kita jadikan meter kubik, centimeter kubik berarti turun satu tangga karena kubik berarti kali 1000 menjadi 2000 centimeter kubik. Oke. Rumus dari massa jenis adalah rho sama dengan M kali V, M per V maaf, sehingga M sama dengan rho kali V. Sehingga kita tuliskan di sini rho-nya adalah 0,8, V-nya adalah 2000. Sehingga masanya adalah 8 kali 2 16, nolnya 3,1 berarti hilang 1 menjadi 1600 gram. Karena mintanya dalam kilogram, maka dari gram ke kilogram naik 3 tangga alias dibagi 1000 atau komanya bergeser 3 kali ke kiri, 1 2 3, jadi 1,6 kilogram. Maka nomor 5 ini kita dapatkan hasilnya adalah B. Baik rekan-rekan semua, terima kasih untuk menonton atau melihat video ini. Kalau ada kesalahan analisis atau dalam pembahasan atau miskonsepsi, silakan rekan-rekan berikan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih. Eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.